Nah, sekarang kalian gabungkan kesimpulan antara paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Selanjutnya, setelah kalian gabungkan, coba kita cocokkan dengan jawaban ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Cilon Group. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Bagaimanakah penjelasannya? Sekaligus kita akan kupas tuntas kunci jawaban buku siswa. Tonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ini adalah mempraktekkan teknik berlari melalui permainan cepat masuk. Kemudian yang kedua ini adalah membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Kemudian yang ketiga ini adalah membuat cerita dan rencana penerapan sila ketiga. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia atau hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, nah, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Sekarang kalian mencoba. Nah, ayo kita mencoba. Kalian tentunya masih ingat dengan permainan ambil benderanya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kalian akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berlari. Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu teknik berlari dengan teman-teman sekelasmu ya. Nah, di sini kamu akan bermain cepat masuk. Nah, perhatikan cara permainannya ya, sambil kalian bisa praktekkan. Nah, ini adalah permainan cepat masuk. Kalian bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 anak. Setiap kelompok memiliki satu bola kecil. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berlari saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain ini nanti di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan cepat berlari menuju rumah rekannya di sebelah depan. Saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Teman yang disalami berlari ke arah rumah di seberang depan dan menyalami teman yang berdiri di paling depan barisan. Kemudian dengan cepat ia berlari menuju ke belakang barisan. Teman yang disalami berlari cepat menuju rumah di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah di seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya berpindah tempat ke rumah teman lebih dahulu adalah pemenangnya. Jadi dulu-duluan gitu ya. Oke, selanjutnya, sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas ya. Ibaratnya makanan atau sarapan itu adalah bahan bakar untuk kita, untuk manusia. Jadi kalian bayangkan kalau misalkan orang tua kalian akan bepergian mau naik sepeda motor, tapi motornya tidak diisi dengan bensin atau bahan bakar, nanti akan menyulitkan pada saat di tengah jalan ya. Sama halnya dengan kalian mau bersekolah, mau belajar, itu kalian nggak sarapan di pagi hari, maka nanti kalian akan kelaparan ya, bukan hanya kelaparan, tapi belajarnya nggak akan semangat di sekolahan ya. Sekarang ayo membaca. Nah, kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari.
Nah, berikut ini ada teks atau bacaan yang memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Coba kalian perhatikan, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di sini ada banyak contoh sayuran ya, dan buahan yang memiliki banyak manfaat untuk kita, yaitu sumber karbohidrat, kemudian protein dan vitamin. Manusia dan hewan ini tentunya memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup untuk keperluannya yang mengandung protein, supaya juga untuk pertumbuhannya juga bisa maksimal. Seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai macam penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, tadi kalian sudah membaca teks yang ada di atas tadi ya. Nah, sekarang saatnya kalian untuk menemukan ide pokok masing-masing paragraf tadi. Nah, kemudian setelah itu kalian buat kesimpulannya ya. Nah, di sini kalian bisa putar lagi yang tadi pada saat bacaannya jika kalian mengalami kesulitan ya. Oke, sekarang coba setelah kamu selesai mengerjakannya, kita cocokkan ya bersama-sama. Coba kalian perhatikan tayangan di belakang saya ini. Nah, coba kalian cocokkan jawabanmu dengan jawaban ini ya. Untuk paragraf 1 itu ide pokoknya apa? Yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Iya kan? Betul itu. Kemudian simpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Nah, jika manusia dan hewan enggak makan, maka dia nggak akan bisa punya tenaga untuk beraktivitas ya. Kemudian yang nomor 2, nah paragraf nomor 2 ini adalah ide pokoknya manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kemudian kesimpulannya untuk paragraf 2, manusia dan hewan memerlukan protein. Kemudian paragraf ketiga itu adalah ide pokoknya manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kemudian kesimpulannya ini adalah manusia membutuhkan vitamin. Selanjutnya coba di sini gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 tadi. Kalian gabungkan kesimpulan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 tadi dalam tulisanmu. Kalian gunakanlah kata baku dan kata penghubung ya. Nah, coba kalian coba dulu. Nah, setelah kalian coba nanti kita cocokkan di sini. Jawabannya gimana? Yaitu jawabannya adalah setelah digabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 ini adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas dan protein untuk pertumbuhannya. Manusia juga membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu ide pokok untuk paragraf 1, 2, dan 3 digabung menggunakan kata penghubung. Sekarang ayo menulis ya, ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama ini adalah merupakan wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia.
Nah, sekarang kalian nanti tulislah cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Nah, sekarang coba saya akan memberikan contoh ya, memberikan contoh tentang yang tadi, cerita yang tadi ya. Nah, ini adalah contohnya gini. Sekolah kami memiliki lahan kosong yang cukup luas. Sampai beberapa bulan lalu, lahan kosong ini tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Namun, baru pada bulan ini, kepala sekolah dan guru berinisiatif untuk mengubah lahan tidur tersebut menjadi lahan yang produktif. Para siswa pun diajak untuk mengubah lahan kosong tersebut menjadi kebun sekolah. Para siswa dari semua kelas dibagi jadwal tersendiri untuk merawat dan menanam tumbuhan yang akan mempercantik dan menambah manfaat kebun sekolah tersebut. Kami mungkin tidak mengenal satu sama lain, apalagi jika jenjangnya berbeda terlalu jauh. Tapi sebagai warga satu sekolah, kami semua memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap kebun sekolah kami yang baru ini. Berkat kerjasama kami semua, kini kebun sekolah kami menjadi tempat yang sangat bagus untuk sekadar istirahat atau berkegiatan. Pohonnya rindang dan udaranya pun sejuk. Kami semua berjanji akan merawat kebun tersebut bahkan hingga kami lulus nanti. Sekarang coba nanti kalian buatlah rencana ya. Buatlah rencana tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia di sekolah. Nah, kemudian kalian bisa membuat rencana tersebut dengan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tentang nama teman dalam kelompokmu siapa, kemudian tugasnya apa saja, kemudian tempatnya itu di mana, waktunya kapan. Nah, berikutnya adalah contoh untuk tabel yang bisa kalian gunakan sebagai acuan nanti ya tugasmu. Nah, contohnya ini. Nama teman dalam kelompoknya adalah Nur. Kemudian tugasnya ini adalah menyiram tanaman bunga. Kemudian tempatnya di mana, di halaman. Waktunya pagi hari. Kemudian nama teman dalam kelompok 2, Dewi. Dewi tugasnya mengambil air dari sumur untuk menyiram bunga. Kemudian untuk tempat dan waktunya ini adalah tempatnya di halaman depan, waktunya pagi hari. Kemudian Ahmad ini tugasnya menyapu halaman belakang, itu adalah tempatnya di mana, di halaman belakang, waktunya pagi hari. Kemudian nama teman Budi ini tugasnya menyapu halaman depan sekolah, tempatnya itu adalah di halaman depan, waktunya pagi hari. Nah, itulah anak-anak untuk materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Jika kamu merasa kesulitan dengan pembelajaran 1, 2, 3, dan 4, silahkan kalian tonton video sebelumnya ya. Nah, video ini dibuat berseri untuk membantu kalian belajar. Baiklah, sampai jumpa. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.